Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan, supaya kita bersama-sama boleh belajar dan memahami, agar kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 2 Maret tahun 2025, khotbah kebenaran firman Tuhan akan mengangkat satu judul yang menarik, yang saya yakin akan menjawab banyak pertanyaan saudara selama ini, yakni hari dan waktu kematian Yesus. Nah, firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Yang berkata, "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan khotbah renungan firman Tuhan. Di hari Minggu ini kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan mengurapi kami, memimpin kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dengan kerendahan hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Renungan kali ini renungan yang sifatnya pengajaran, dengan tujuan mengedukasi kita semua. Renungan ini juga tidak berusaha untuk sok pinter, tidak berusaha juga untuk sok kritis gitu ya. Tetapi saya mau memaparkan sebuah fakta yang nantinya akan menolong kita. Selama ini kita sudah tahukah kapan hari dan waktu Yesus mengalami yang namanya kematian secara jasmani? Karena sekali lagi, kalau kita bicara Yesus, kita harus sepakati satu hal, saudara ya. Yesus itu adalah sebutan Tuhan ketika ia menjadi anak manusia. Jadi kita betul-betul meyakini Yesus itu adalah 100% manusia. Jadi ia mengalami yang namanya kematian secara jasmani. Tetapi saudara tentu tahu, ada hal yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah hidup yang sejati. Nah, tapi di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah benar Yesus mati pada hari Jumat seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang Kristen hari-hari ini? Apakah benar Yesus mati di hari Jumat sehingga setiap orang Kristen setiap tahunnya akan merayakan yang namanya ibadah Jumat Agung, atau dalam bahasa Inggrisnya Good Friday? Mereka meyakini, saya juga meyakini, dan kita pun terbiasa meyakini Yesus mati di hari Jumat. Ini bukan tanpa alasan ya, karena memang di Alkitab ada disebutkan mengenai kematian Yesus itu sebelum hari Sabat. Otomatis karena hari Sabat itu adalah Sabtu, maka menjelang hari Sabat, yakni pada pukul 3 sore, itu masih masuk Jumat ya. Berarti Sabat atau sebelum Sabat pada pukul 6 petang itu sudah berganti hari ya. Jadi saudara harus memahami, sebelum memahami atau menerjemahkan atau menafsirkan Alkitab itu, saudara harus mengerti terlebih dahulu ya budaya di Israel ya, di bangsa Yahudi. Karena kita nggak asal jeblak kayak apologet non-Kristen, asal comot-comot berasumsi gitu ya. Tapi tidak pernah belajar yang namanya tata krama, budaya, sejarah, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Termasuk pergantian hari. Pergantian hari bagi orang Yahudi pada masa itu ya, pada masa Alkitab Perjanjian Baru ini, yakni di abad pertama itu bangsa Yahudi masih menggunakan kalender Nisan
Jadi pergantian hari itu terjadi pada pukul 18 petang. Jadi misalnya ini ya, misalnya hari Sabat. Hari Sabat itu jatuhnya pada hari Jumat sore atau Jumat petang lah lebih tepatnya. Hari Sabat itu jatuh pada Jumat petang pada pukul 18. Mungkin petang itu istilah zaman dulu ya, Jumat sore aja lah. Sore menjelang malam ya, pukul 18 atau pukul 6 itu pergantian hari dari Jumat ke Sabtu. Jadi sore. Jumat sore pada pukul 6 itu sudah hari Sabtu. Sampai Sabtu sore pada pukul Sabtu sore pada pukul 18 itu sudah disebut hari Minggu, saudaraku ya. Jadi diyakini, kebanyakan kita meyakini bahwa Good Friday atau Jumat Agung adalah hari kematian Yesus. Dan itu dirayakan di gereja kalau tahun ini pada tanggal 20 April kalau tidak salah ya. Perayaan hari Jumat Agung. Namun masalahnya ada banyak orang yang akhirnya di luar sana yang mengejek atau menyerang kekristenan. Mana relevansinya? Bukankah Yesus berkali-kali berkata, rombaklah bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu bicara soal Yesus menubuatkan mengenai kebangkitannya. Rombak bait suci ini, hancurkan bait suci ini. Sedang bicara mengenai tubuhnya. Tubuhnya adalah bait suci. Ia mengalami kematian secara jasmani, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Persis seperti nas yang kita baca tadi mengenai Nabi Yunus yang menubuatkan, yang merupakan gambar atau nubuatan yang dikutip oleh Yesus sendiri. Sebagaimana Yunus dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi. Bahasa ininya ya, ia mengalami kematian. Tapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Kalau kita menghitung dari Jumat ke Minggu, sekalipun itu terjadinya dari Kamis sore ya, Jumat Agung ya, dari Jumat sore ya, dari Jumat sore. Pada pukul 3 Yesus mati, Jumat sore pada pukul 3. Masuk siang masih ya, Jumat siang pada pukul 3 sore. 3 siang apa sore sih? 3 siang menuju sore gitu ya. Yesus mati karena pada pukul 18 kan sudah hari Sabat. Jadi diburu-buru loh. Yesus harus mati, makanya ditikam lambungnya. Dipastikan dia mati. Karena orang buru-buru. Jangan sampai di hari Sabat. Karena kan hari Sabat orang beristirahat seperti itulah. Jumat sore, Jumat petang pada pukul 18. Namun ini gugur. Konsep ini akan gugur. Karena kalau kita hitung Jumat sore, kemudian ke Sabtu sore itu masuk Minggu. Kan nggak sampai 3 hari, saudaraku. Lah, lalu bagaimana ini? Apa yang terjadi ini? Apakah terjadi kesalahan? Apakah kitab suci kita ada yang nggak akurat? Apakah terjadi salah perhitungan? Nah, saudaraku, di sini kita belajar. Makanya kita belajar di sini ya, untuk kita memahami. Dan mari, saya mau mengajak sekali lagi, bukan saya sok pinter, tapi saya mau mengajak kita untuk kritis berpikir. Sebenarnya tidak ada salahnya juga ya. Akhirnya orang akan memahami bahwa hari raya itu bukan soal hari, tetapi soal kenyataan. Yesus mati itu bukan soal hari apa yang paling penting. Jangan karena kita bilang hari Jumat lalu salah lalu kita dihukum Tuhan, enggak. Tapi faktanya ini yang paling penting. Makanya hari Natal pun tidak pernah bagi kebanyakan orang tidak jelas, walaupun kalau kita meneliti dengan sungguh-sungguh ya, kitab Perjanjian Baru dan juga sejarah yang ditulis oleh sejarawan Yahudi di abad pertama itu memang terbukti tanggal 25 Desember itu sudah pas hari kelahiran Yesus. Cuma tidak ada satupun ada ayat yang menyuruh orang-orang Kristen memperingati hari kelahiran Yesus, nggak ada. Itu adalah sebuah seremoni, sebuah peringatan. Ya saya nggak bilang itu nggak penting. Sebuah perayaan itu bagus-bagus saja, karena in a good way tujuannya mengingatkan kita Yesus betul-betul datang ke dunia ini menjadi anak manusia. Itu penting bagi setiap orang Kristen untuk mengingat kembali bahwa betul-betul Yesus itu menjadi manusia. Ya, anugerah yang diberikan Tuhan melalui anaknya yang tunggal, disebut sebagai anaknya yang tunggal itu bukan literally Yesus itu beranak, Tuhan itu beranak, enggak. Yesus menamakan dirinya anak manusia karena ia mengenakan manusia.
Semua manusia itu adalah anak-anak Allah. Makanya ketika Yesus atau Tuhan menjadi manusia, ia disebut dan ia bahkan menyebut dirinya anak manusia. Bukan berarti Tuhan itu beranak. Nanti muncul pertanyaan, kalau Tuhan beranak siapa bidannya? Betul pertanyaan seperti itu. Tapi kan gak betul ketika kita memahami firman Tuhan. Tuhan itu tidak beranak. Tidak seperti konsep-konsep mitologi dewa-dewi Yunani. Ketika dewa Zeus menghampiri anak perempuan di bumi, lalu lahirlah Hercules, lahirlah dewa-dewa ini itu dan sebagainya. Ketika Poseidon menghampiri perempuan, lalu lahirlah Percy Jackson. Lalu kemudian muncullah serial-serial yang kita tonton dengan seru-serunya. Enggak seperti itu, saudara ya. Sekali lagi, ketika kita bicara soal anak manusia, itu berarti Tuhan yang mengenakan daging. Tetapi Tuhan itu sendiri tidak beranak pinak ya, tidak seperti kita manusia, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, kalau kita menghitung dari Jumat ke Minggu Yesus bangkit, tidak sampai 3 hari dan 3 malam. Maka harusnya kita bersedia belajar dan berkata, hari Jumat itu bukanlah hari kematian Yesus. Nah, kita belajar ya, saudara-saudara ya. Mari kita belajar saat ini kebenaran firman Tuhan. Yesus datang ke dunia ini menjadi anak manusia, itu ada semua tuh ada hitung-hitungannya. Karena sekali lagi ya, dari perjanjian lama itu begitu banyak yang namanya antitipe atau tipologi, ya gambaran-gambaran seperti itu yang merupakan nubuat mengenai Yesus. Nah, termasuk Yunus ini kan dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Yesus berkata itu adalah penggambaran tentang kematiannya. Selama 3 hari 3 malam ia akan ada di dalam rahim bumi dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada hitung-hitungan dalam setiap nubuat-nubuat di dalam Alkitab itu yang digenapi dengan tepat, saudaraku. Jadi berdasarkan sejarah ya, Yesus itu disalib pada hari persiapan Paskah. Ini yang paling benar dan ini yang jarang orang pahami. Yang saudara harus pahami, Paskah Yahudi dengan Paskah orang Kristen itu berbeda. Kalau Paskahnya orang Kristen kan memperingati mengenai kebangkitan Yesus, hari kemenangan kita. Namun Paskahnya Yahudi itu berbicara tentang Passover, bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, Paskahnya di situ adalah perintah Tuhan. Ketika malaikat Tuhan melewati rumah-rumah orang Yahudi yang di atas ambang rumahnya, tiang rumahnya disapukan dengan darah. Nah, di situ adalah momen Paskah di situ. Mereka disuruh untuk membuang ragi, mereka disuruh memakan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Mereka disuruh memakan korban yang dibakar dan harus dihabiskan dan harus buru-buru. Nah, ini namanya Pesak atau Paskah Yahudi. Sebenarnya Paskah Yahudi itu sendiri adalah penggambaran dari Kristus, saudaraku. Bahwa darahnya akan tercurah, kemudian darahnya itu akan disapukan. Kalau dulu ya di ambang pintu, di ambang rumah, tapi darah itu disapukan dalam hidup kita orang percaya. Sehingga ketika maut itu datang, yang diwakilkan dengan malaikat maut, melewati rumah-rumah orang Yahudi, pada waktu itu terjadi kematian terhadap anak sulung, terjadi kutuk Tuhan, tapi bagi orang percaya tidak terjadi. Demikian juga kalau saudara disapukan oleh darah Yesus yang mati di atas kayu salib, maka maut atau kematian yang kedua, kematian kekal, tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi Pesak atau Paskah itu adalah nubuatan mengenai Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, perlu saudara ketahui juga bahwa Paskah itu terjadi setiap tahunnya, itu tahun Yahudi itu ya, diadakan pada tanggal 15 bulan Nisan. Sekali lagi, diadakan pada tanggal 15 bulan Nisan. Jadi tanggal 15 bulan Nisan itu kalau dalam kalender kita harinya itu biasanya pada hari Kamis.
jatuh pada hari Kamis menurut berdasarkan penelitian pakar Alkitab dan juga Talmud Yahudi ya. Ya, ini catatan di Sabat 87b itu ditulis bahwa pada waktu itu Sabat itu 15 Nisan itu jatuh pada hari Kamis. Ya. Jadi ini jadi orang Kristen ribetnya kayak gini Saudara ya. Nggak asal-asalan comot-comot ayat lalu mengartikan sendiri, enggak. Saudara harus belajar sejarah, saudara harus punya effort, belajar catatan-catatan bahkan dari Talmud Yahudi ya. Karena apa? Karena Talmud Yahudi itu dicatat generasi demi generasi loh oleh rabi. Dicatat, ada catatan-catatan khusus itu dicatat. Dari tanggal berapa yang sudah lewat-lewat itu dicatat. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Yesus itu mati, pada waktu itu Sabat itu jatuh pada tanggal 15 Nisan setiap tahunnya, dan pada waktu itu jatuh pada hari Kamis. Ya, Sabat Pesak namanya. Ya, Sabat Pesak atau Sabat Paskah. Nah, kesimpulannya dari mana? Ini pertanyaannya sekarang, kesimpulannya dari mana? Mari kita baca Yohanes 19 ayat 14. Ya, Yohanes 19 ayat 14. Yohanes 19 ayat 14 berkata begini. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Nah, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Saudaraku, jadi lihat, hari di mana Yesus disalibkan itu hari persiapan Paskah. Jadi kalau disebut hari persiapan Paskah, kalau Paskah itu jatuh pada tanggal 15 Nisan, 15 bulan Nisan Yahudi ya, maka hari persiapan Paskah atau Erev Pesak itu, Pesak itu jatuh pada tanggal 14 Nisan. Jadi sehari sebelum Paskah. Jadi kalau Paskah itu jatuhnya pada hari Kamis, sesuai catatan dari Sabat Talmud 87b tadi, maka Erev Pesak atau hari persiapan Paskah itu jatuh pada hari Rabu. Pada pukul 12 ini dicatat menurut ini pada pukul 12 ya, karena ini hitungan Yunani, berarti ini kembali kepada penanggalan yang biasa ya, pada pukul 12. Ketemu Pilatus seperti itu, hari persiapan Paskah. Nah, dari mana kemudian kita yakin? Dari mana kemudian kita yakin? Kita buka lagi Markus 15 ayat 42. Markus 15 ayat 42, ini yang sering disalahpahami karena memang tidak ditulis hari. Sekali lagi bangsa Yahudi pada masa itu lebih menggunakan kalender mereka, Nisan ya. Markus 15 ayatnya yang ke-42. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini kontradiktif? Bukankah tadi katanya hari persiapan Paskah? Nah, sekarang disebut hari persiapan Sabat. Kalau kita selidiki di dalam sejarah, di dalam budayanya Yahudi, ternyata Paskah itu juga disebut Sabat. Bahkan disebut Sabat besar, karena ini hari raya besar, saudara. Disebut Sabat Hagadol namanya, atau Sabat Gadol, Sabat besar. Karena ini perayaan Pesak Yahudi atau hari raya Paskah. Nah, ini kan setelah kematiannya. Yesus mati pada pukul 3 sore, itu masuk hari Rabu. Pada pukul 6 itu sudah masuk hari Kamis atau hari Paskah atau hari Sabat. Nah, mari kita baca lagi Lukas 23 ayat 54. Lukas 23 ayat 54 berkata seperti apa? Ini setelah Yesus mati ya, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya, ayat 53, dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ayat 54, hari itu adalah hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Nah, Yohanes mencatat hari persiapan Paskah, sementara dikatakan di sini Sabat hampir mulai. Kita harus sepakat, Sabat yang dimaksud adalah Sabat Paskah atau Sabat Hagadol,
hari perayaan Paskah atau Pesak Yahudi. Saudara lihat di sini ya. Jadi hari itu jatuh pada tanggal 15 Nisan, hari Kamis. Yesus mati hari Rabu, Erev Pesak. Persiapan Paskah hari Rabu, pada pukul 3 sore Yesus meninggal, Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian pada pukul 6 itu sudah masuk Sabat. Jadi di sini kejadiannya, momen menurunkan mayat mengapani dengan kain itu terjadi antara pukul 3 sore sampai pukul 6 petang. Jadi ini terjadi sebelum Sabat. Karena di sini dijelaskan dengan sangat gamblang, Sabat hampir mulai. Jadi sudah hampir sore, hampir petang pada pukul 18 ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi bukti yang lain lagi. Markus 16 ayat 1. Markus 16 ayat 1 berkata apa? Markus 16. Ini adalah momen ketika Yesus sebelum bangkit ya. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, setelah hari Sabat. Kenapa orang banyak bilang ini Jumat Agung? Karena hari Sabat yang mereka pikir di sini adalah hari Sabtu. Tetapi mungkin nggak ya saudara ya, mereka membeli rempah-rempah itu setelah hari Sabat. Kalau mereka disebut membeli rempah-rempah itu setelah hari Sabat, otomatis mereka melakukan itu antara pukul 6. Ya, berakhirnya hari Sabat tuh pukul 6 petang hari Sabtu ya. Jadi malam. Sementara dini hari, pagi-pagi buta, Yesus sudah bangkit. Mungkinkah mereka belanja itu malam-malam? Ya, malam-malam, dan itu pun tidak sampai 3 hari 3 malam. Lalu yang kedua, yang berikut. Lukas 23 ayat 56. Kita belajar firman Tuhan, saudara ya. Lukas 23 ayat 56 berkata, tadi sesudah Sabat ya tadi ya. Ya, di dalam Matius 16 ayat 1 tadi sesudah Sabat, setelah hari Sabat. Nah, kemudian Lukas 23 ayat 56. Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Loh. Kok bagaimana ini? Kalau kita baca dari ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi di sini terjadi mereka membeli rempah-rempah itu sebelum hari Sabat. Loh, yang tadi setelah hari Sabat di dalam Markus 16 ayat 1 sebelum hari Sabat, Lukas 23 ayat 56 sesudah hari Sabat. Bingung ya? Bingung saudara ya? Yang tadi setelah, Markus 16 ayat 1 setelah, Lukas 23 sebelum. Kok ada 2 hari Sabat? Jadi kayak mereka kejepit di tengah-tengah. Apakah ayat firman Tuhan kontradiktif? Tentu tidak, saudaraku. Karena sekali lagi jawabannya, Yesus memang tidak mati pada hari Jumat. Jangan mengartikan Sabat itu selalu Jumat. Karena Sabat itu selalu Sabtu. Karena bagi orang Yahudi, ada hari raya yang akan disebut Sabat, sekalipun tidak jatuh di hari Sabtu. Jadi dimundurin. Bahkan ketika misalnya Pesak Yahudi itu jatuhnya pada hari Sabtu, dimundurin sama mereka. Tidak boleh sama-sama dengan Sabat biasa. Seperti itu, saudaraku. Karena ada satu tradisi seperti membuang ragi itu tidak boleh dilakukan malam-malam dan sebagainya. Ada satu adat istiadat yang tidak boleh dilanggar. Nggak boleh tabrakan seperti itu. Nah, dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa simpulkan ternyata ada 2 hari Sabat dalam 1 pekan itu.
Sehingga kalau kita belajar dari sejarah, dari catatan sahabat Talmud 8, sahabat 87b tadi, berarti benar bahwa kematian Yesus atau hari raya Paskah itu terjadi pada tanggal 15 bulan Nisan, yang artinya hari Kamis. Kematian Yesus pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Nisan, pada pukul 3 sore menjelang Sabat Besar atau Sabat Hagadol, atau Sabat Pesak, atau Sabat Paskah Yahudi. Nah, jadi kalau setelah itu, benar. Kalau Yesus mati pada pukul 3 sore hari Rabu ya, kemudian ia dikuburkan. Kemudian pada hari Rabu petang itu pada pukul 18 itu kan masuk Sabat Besar atau Sabat Hagadol, disebut Sabat sampai besoknya. Jadi sampai Kamis sore. Jadi dari Kamis sore sampai Jumat sore, disitulah momen di mana murid-murid Yesus yang para perempuan ini membeli rempah-rempah dan minyak untuk meminyaki Yesus. Momen yang pas setelah dan sebelum Sabat biasa. Ya, setelah Sabat besar dan sebelum Sabat biasa. Itu baru bisa terjadi. Itu baru bisa nyambung, saudaraku. Jadi antara hari Kamis Sabat besar dan hari Sabtu Sabat biasa, di hari itulah murid-murid perempuan Yesus itu mencari rempah-rempah atau membeli rempah-rempah untuk persiapan mendatangi kuburan Yesus. Dan kalau dihitung dari Rabu itu, Rabu sore Yesus mati, Rabu sore ke Kamis sore 1 malam, ke Jumat sore 2 malam, ke Sabtu sore 3 malam. Yesus bangkit pada hari Minggu. Pagi-pagi betul pada hari yang ketiga. Betul-betul digenapi 3 hari dan 3 malam. Yesus berada di dalam rahim bumi. Itu digenapi. Itu yang paling pasnya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara punya pertanyaan, betul nggak seperti itu? Kita baca Yohanes 19. Sekarang kita baca Injil Yohanes 19. Ayatnya yang ke-40. Sebentar, saya lihat di sini dulu. Yohanes 19 ayat 31, bukan 41, ayat 31 ya. Yohanes 19 ayat 31 berkata, karena hari itu hari persiapan. Nah, di sini hari persiapan. Hari persiapan apa? Hari persiapan Paskah. Dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Di sini ada catatannya, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Jadi Sabat Hagadol di sini saudara. Di sini bahkan di King James ya ditulis, for that Sabbath day was an high day, hari besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jadi ini hari persiapan. Dia tekankan. Yohanes berapa tadi yang berkata? Yohanes 19 ayat 14 tadi kan sebelumnya sudah berkata ya. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Jadi nggak mungkin harinya beda ya. Hari itu adalah hari persiapan Paskah atau Erev Paskah, Erev Pesak maksudnya. Kemudian ayat yang ke-31, karena hari itu hari persiapan, jadi ini hari persiapan Paskah tentunya. Jadi bukan hari persiapan Sabat biasa, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari beberapa ayat yang sudah saya paparkan tadi, tentu saudara sudah semakin paham ya, bahwa kenapa Jumat Agung yang selama ini kita yakini dan selama ini dianjurkan atau dilakukan oleh gereja peribadatannya, karena mereka salah memahami Sabat. Ternyata bukan Sabat biasa yang jatuh pada hari Sabtu, tapi ini adalah Sabat Hagadol yang jatuh pada setiap tanggal 15 bulan Nisan. Dan pada tahun ketika Yesus disalibkan itu terjadi pada hari Kamis. Sabat itu Yesus mati pada Rabu sore pukul 15 atau pukul 3. Pukul 18 itu masuk Sabat besar, Sabat Hagadol.
a high day yang disebutkan oleh King James Version tadi. Jadi Yesus mati pada hari Rabu dan ia bangkit pada hari Minggu. Itu tepat 3 hari dan 3 malam dan tidak bisa terbantahkan. Kayak gini orang Kristen, kalau mau belajar firman Tuhan jangan asal comot ayat lalu berasumsi. Nggak ada. Kita harus belajar sejarah dengan tepat. Kita harus belajar budaya dengan tepat. Kita harus cross check dengan tepat. Supaya saudara tidak ditipu. Lalu bagaimana dengan Jumat Agung? Ya karena sudah selama ini berjalan ya saya juga tidak masalah sih ya. Sekali lagi saya tidak masalah. Saya tidak mau sok-sok berkata ganti aja jadi Rabu Agung lah. Karena Yesus kan matinya di hari Rabu. Enggak. Bagi saya gini ya. Tidak ada satupun ayat yang menyuruh kita memperingati dengan tepat kapan dan waktu Yesus lahir dan Yesus mati. Tetapi fakta mengenai ia datang ke dunia ini menjadi anak manusia dan ia mati dan bangkit. Fakta itu yang harus kita ingat bahwa itu adalah sebuah kenyataan yang terjadi, yang sudah terjadi. Itu yang paling penting saudaraku. Karena disinilah tonggak kekristenan. Kalau Yesus mati dan ia tidak bangkit, maka ya maaf, kita akan menjadi agama biasa saja yang mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Tapi karena Yesus mati dan ia bangkit. Ia mati sebagai anak manusia, tetapi ia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Ia menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Banyak ayat yang berkata Yesus tidak datang dari bawah, dia datang dari atas. Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia datang dari surga, dia punya kerajaan surga. Saudara tidak usah meragukannya lagi. Kalau orang mengejek-ejek, Yesus itu manusia biasa. Lah, Yohanes berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Tapi Yesus nggak cuma manusia, dia Tuhan. Tapi fakta bahwa ia manusia, ya betul. Saya nggak keberatan fakta Yesus adalah anak manusia, saya nggak keberatan. Itu memang sebuah fakta. Membaca Alkitab apa adanya. Tapi dia bukanlah manusia yang kita tuhankan, bukan. Bukan manusia yang kita sembah-sembah. Bukan manusia yang kita angkat menjadi Tuhan, bukan. Gak ada. Orang Kristen gak ada mengangkat manusia menjadi Tuhan, itu gak ada. Lalu mendewakan manusia, itu gak ada. Yang tepatnya bagi orang Kristen, Yesus itu menjadi manusia, itu faktanya. Bukan kita mengangkat manusia menjadi Tuhan, enggak. Itu adalah selentingan-selentingan ujaran-ujaran kebencian yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kekristenan atau menyerang kekristenan. Ya, bagi orang Kristen yang sudah paham hal ini ya tentu kita harus menyimpan dalam hati, saudaraku ya. Ini sebuah fakta. Jadi sekali lagi yang penting bukanlah harinya, bukanlah tanggalnya, tetapi faktanya. Dan semua itu dikonfirmasi oleh sejarah. Kematian, kelahiran Yesus itu tercatat. Kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus juga tercatat oleh sejarah. Ya, iman sejati di dalam kekristenan dilengkapi dengan satu hal itu, yakni dikonfirmasi oleh sejarah. Jadi kalau ada orang yang mengklaim ini itu dan sebagainya, dan ketika ditanya sejarahnya dia nggak tahu, ya sudahlah. Berarti dia cuma asal bunyi ya, asbun saudara ya. Tidak ada bukti sejarahnya. Oh ini dulu Nabi Abraham membangun sebuah tempat di tahun ini. Padahal tahun itu masih belum ada ya ini itu. Tetapi diklaim bahwa kami yakin. Nggak bisa. Kalau kami yakin, nggak ada konfirmasi sejarah tuh nggak bisa. Itulah luar biasanya. Kitab suci orang percaya. Dikonfirmasi sejarah betul terjadi. Jadi adalah sebuah kebanggaan bagi kita untuk menjadi orang percaya saudara ya. Mari kiranya kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama di kesempatan hari Minggu yang penuh sukacita ini boleh memperlengkapi kita, bukan berarti kita sok pintar atau sok-sokan buat mendebat orang, enggak. Kalau orang tanya, ini faktanya. Kasih tahu aja, saudara ya. Tapi kenapa dirayain Jumat atau Jumat Agung? Ya sudah, karena sudah kebiasaan hari raya, ya sudah nggak jadi masalah lah. Tapi kalau orang mau hari Rabu juga nggak ada anjuran juga sih, nggak ada perintah Tuhan juga sih ya saudara ya. Untuk merayakan itu kan bentuk perayaan aja. Bagi orang Kristen ya bebas aja mau kita sepakati hari apa gitu. Yang penting kita meyakini bahwa Yesus betul-betul mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami, mengajar kami dan mendidik kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, biarlah firman ini betul-betul tertanam di dalam hati, sanubari dalam pikiran kami, sehingga kami semakin yakin, semakin mantap bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi setiap kami, sehingga melalui kebangkitannya kami memiliki pengharapan bahwa ketika kami mati, kami tidak akan ditelan oleh kematian yang kedua, ditelan oleh kebinasaan kekal, tetapi kami akan dibangkitkan sebagaimana juga Kristus sudah dibangkitkan dari maut. Kami punya pengharapan bangkit bersama-sama dengan Kristus, diberikan tempat di dalam rumah kediaman Tuhan yang sudah Ia persiapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.